filosofi YouTube lu tuh, Bang. Beda dong. Kan? Iya, tapi itu kan di mana-mana ada yang kayak gitu. Itu kalau kelar emang gitu Iya kan simbolnya. YouTube dia terakhirnya itu ada begituannya juga. Bersambung. Merchandise-nya Bari. Oke. 2, 1. Kita mau ngomong apa sih? Bar gue pengen nanya sama lo ya. Hah? Gue kira tuh lo hijrah loh. Sumpah. Lu tidak jauh dari kebenaran. Oh bener ya? Belum. Jangan ngada-ngada lu. Katanya KPI nggak boleh lo menyiarkan ke ini apa kegiatan hijrah? Enggak. Kegiatan convert. Enggak, gua nggak hijrah. Tapi lagi Nggak ada, lu jangan ngada-ngada Mas Panji. mempersiapkan diri. Ntar orang, semua video lo, setiap gua ngobrol sama lu kemana lu bilangnya gitu. Ntar Kayak orang gini, percaya lu beneran. Sejauh mana mau terbuka nih sama yang menikah? Nggak, tapi lo lahiran besar Islam apa? Enggak. Oh, berarti convert. Enggak juga. Tuh, kan lu- KPI nggak boleh dia kan, kita. lu tahu kan apa sih lagunya Yana Hulia sama Lita Zain tentang hubungan yang nggak bisa jalan karena beda agama. Apa judulnya tuh zaman dulu? Lupa gua. Na. Adalah pokoknya. Iya, tapi gua tahu lagunya. Kenapa nggak itu Glenn sama siapa? Yang Tuhan meski satu itu kan lebih recent referensinya. Jangan membuka umur sekali dong. Gue cuma tahu satu lagu yang ngomongin cinta beda agama, Yana Julio dan Lita Zain. Nah, ini kan dia cinta banget nih sekarang katanya. Ya enggak, cuman bukan berarti begitu kan. Tapi kan persiapan aja dulu, Bar. Enggak ada Bang Adri. Paling nggak jemput nggak dicemberutin orang tuanya lah ya. Enggak juga. Sebelumnya juga udah enggak begini. Udah siap-siap nih. Enggak, sebelumnya enggak begini, cuman emang pengen beda aja. Gue tuh niatnya pengen brewok yang banyak gitu, kayak motor chapter Amerika. Nggak bisa dong. Yes, ya tapi kan Secara genetik kan Fumanchu pasti kan. apa itu? Enggak, tapi gue penasaran sih lo udah berapa lama? Anjing jadi persoalan gini, pacarnya udah berapa lama? Soalnya ya, tidak ada yang bisa mengguncang mental dan kejiwaan Bari selain cintanya dia sama pacarnya. Dia kemarin marah-marah, men. Enggak, lu Marah-marah di Instagram gara-gara urusan ini, bukan marah sama ceweknya, ada orang yang pengen ngerebut ceweknya gitu. Jadi Wah, sebagai umur berapa? 26 gue. Oh, cewek lo? 21. Udah pacarannya udah berapa lama? Bisa dibilang 2 tahun tapi sempat pisah. Oh iyalah, pasti ragu-ragu gitu kan. Kalau ada musuh besar nih, itu pasti ragu-ragu aja. Gak ada masalahnya dibuat-buat pasti. Enggak, Jadi cara ngomongnya udah kayak bapak-bapak ke anak muda gitu. Iya. Iyalah. Itu ragu-ragu kan. Enggak ada. Lu diapit sama orang-orang dewasa. Guncang ya. Enggak Bang Adri, ini emang suka berlebihan. Maksudnya ya kesel cuman enggak yang sampai gimana-gimana. Gue belum pernah soalnya mengalami. Gue pengen tahu gitu, maksudnya kayak apa gitu. Oh ya? Iya, gue belum pernah gue. Nggak pernah kayak Pacaran beda agama gitu gak pernah. Dekat sama orang apa kenal, ya kalau kenal mah ya kenal aja, jalan ya pasti ada jalan. Tapi kalau gue pernah SMA gue. Bukan cuma Kristen Pentakosta. waduh. Oh, itu konservatif sekali itu. Itu yang kalau yang kadang-kadang kan teman-teman yang Pentakosta kan yang bisa nyanyi-nyanyi keliling gereja gitu kan. Ingat banget gue. Pertanyaan-pertanyaan yang keluar pasti similar, coba kayak Ya, lanjutin gimana apa. kalau gue mah yang paling nyebelin adalah dia mutusin gue karena Islam. Nyebelin. Waktu itu dia nyebelin kan. Ya udahlah gue terima. Dia pacar pertama gue, Dri, SMA gue. Kita nggak bisa jalan karena kita beda agama. Akhirnya gue terima. Nggak lama kemudian pacaran sama Islam lagi. Itu mau putus aja Iya, Emang nyari-nyari. saya jelek. Gantinya tuh Bayu, yang satu SMA dijulukin Bayu Ganteng. Nickname-nya aja, julukannya aja Bayu Ganteng. Kebayang Pacar gak? barunya? Pacar barunya itu emang Bayu Ganteng, itu julukannya, brengsek. Lu ngomongin nickname-nya kemarin Patra kesini ngobrol bahwa dia jadi populer di sekolah gara-gara menang kuis terus dapat hadiah tunai 10 juta. Langsung semua orang tahu Patra. Nge-save nomor handphone ya Patra 10 juta. Pakai nominal. Lucu banget. Kayaknya anak zaman sekarang nggak gitu ya begalnya ya. Maksudnya nggak ada kayak nickname gitu kayak. Kalau pada zaman dulu kan, dulu gue punya temen, gue bahkan nggak inget nama aslinya dia, nama panggilannya Ojoy. Ojoy itu nama bapaknya, itu kan thing of the past kan. Gue ada tuh yang kayak gitu. Iya kan? Iya, nama lengkapnya siapa ya gitu udah nggak tahu. Gue punya teman namanya Christophorus Priyonugroho. Tapi dari gue pertama kali kenal dia sampai dengan hari ini nggak ada yang pernah nyebut nama Chris. Manggilnya Bla, nama bapaknya Blasius.
Nggak gitu, itu hilang. Kesenian itu sudah hilang Iya, dalam iya, pergaulan benar. zaman sekarang. Tapi balik lagi dulu ke sini. Apa? Ceritanya Apa? gimana? Gua Apa udah tadi lanjut tadi. marah-marah kenapa kalau hilang ini gimana? Gue yang cerita, gue adalah juru bicara yang tepat untuk Bari. Intinya Nggak, kalau ada yang belok gua lurusin ya. nih ya, intinya adalah tiba-tiba malam-malam, bener dong malam-malam Iya. kan, marah-marah tulisannya gini. Mana mungkin lu bisa dapetin yang lu inginkan kalau lu cuma berani di balik keyboard. Drama dong, saya tanya sama dia, ada apa nih? Gua penasaran, gua tanya kan. Iya. Komik betul, komik Iya. betul. Nggak ada apa-apa, Mas Panji gitu. Terus ternyata pas kita ngobrol terbuka juga ada cowok yang sebenarnya naksir selama ini sama ceweknya dia. Satu lingkungan. Temen, Waduh. temen. Emang orang tuh kalau nasihati waspadai orang asing, enggak selalu yang kenal. Selalu yang kenal, yang deket ya. Orang bilang child molester orang asing enggak, Keluarga. orang pasti orang dekat, terdekat. orang terdekat. Orang terdekat. Ya itu intinya tiba-tiba akun Instagramnya ceweknya dia dihack sama ini orang ngedem orang. Ini ya temennya. Bilangin ke temen lu ya, jangan belagu jadi orang. Gitu. Terus nge-DM ke gua. Nge-DM juga. Oh, lu yang bikin gua ditolak. Gitu. Ya apaan sih nih orang katro. Kameramen aja ikut matanya Enggak, membelalak. katro banget caranya. Drama gitu. cinta tuh selalu itu menarik. Itu yang dilakukan orang-orang anak SMA zaman Facebook gitu. Facebook ya, bukan Facebook. Facebook ya. Benar. Anak-anak SMA Facebook. Facebook nyebutnya. Kenapa dia merasa punya harapan? Entah. Jadi kalau gua nggak tahu orangnya siapa, belum tahu orangnya siapa, tapi punya kecurigaan terhadap satu orang karena nih orang dulu pada saat Waduh. ini cewek belum ketemu gua, ini orang tuh royal sekali. Suka nraktir, suka ngasih barang. Kayak gitu-gitu. Lu kalau misalnya ditikung sama orang yang nggak lebih lucu, lu lebih bete apa? Lebih kesel? Gue kayak lebih kesel sih gue. Gue juga. Iya. sih gitu. Kalau misalkan ternyata pasangan gue selingkuh sama orang yang di mata gue, nih orang kayaknya pecundang, kayaknya kesel banget. Kok dia sih banget? Tapi cemburu itu gila loh, itu tuh racun di kepala. Lu pernah nggak cemburu terus melakukan sesuatu yang lu sesali kemudian? Pasti pernah dong. Gue orangnya pintar menyimpang. Gue pernah kayak ngejar siapa, nggak ini, apalah handphone nggak diangkat segala macam. Gue manggil temen gue jam 5 pagi ngajak sarapan untuk nggak lu liatin gue, jangan sampai gue ngelakuin hal yang goblok. Gue gitu gue belum pernah gue spiral out of control kemana-mana gitu. Gue pernah tapi Gua waktu SMA, zaman masih pager. Jadi masih cewek yang sama nih, namanya juga pacar pertama. Pager lagi. Iya, terus udah gitu waktu itu dia bilang, kita nggak usah langsung buru-buru, aku juga nggak akan buru-buru cari pacar kok. Aku mikirin perasaan kamu gitu-gitu. Tapi dia juga anak kelas 1 SMA. Baru berapa bulan yang lalu tuh dia lulus SMP ngomong kayak gitu ke gue. Ini dalam ya, kayak soalnya ngomongnya kayak baru kemarin. Iya. Yang Terus pertama udah kan gitu, membekas memang. Udah gitu dia jalan sama cowok gitu, terus gue kesel, terus gue telepon pager, Nusa Page. Operatornya ya, Iya, operatornya. Nusa Page, terus terlalu cepat, titik, terlalu dini, titik, mana janji kemarin, titik. Ini aneh banget. Oh salah, terlalu cepat, terlalu dini, terlalu kelihatan. Udah ngerti rule of three ya, tampaknya sebelum ada pengetahuan Gue saya. gak bohong, dia cewek ini, gue gak bohong. Cewek ini bilang dia suka sama gue karena gue lucu. Pernah marah gara-gara gue ditelepon gak lucu. Jadi setiap kali gue mau nelpon dia, gue harus nyusun set, gue gak bohong. Gue nulis cerita-cerita luar biasa, lucu luar biasa. yang mau gue ceritain ke dia. Gue belum tahu stand up udah nyusun set, gue respect gitu. Cewek punya masalah kali di rumah. Ya mungkin. Pasti. Hiburannya lu. Mungkin, tapi ya. Habis berantem gila. sama orang tua, telepon Panji. Masih inget gue alamat rumahnya, bisa gue sebut sekarang. Sebut dong. Jangan, langsung ketahuan. Karena suaminya sekarang adalah artis Waduh. terkenal, Sebut dong. musisi. Tidak. Musisi lagi, tapi akhirnya dapat seagamanya, nggak juga? Kawin Dapat beda seagamanya. agama. Oke. Seagamanya dapat. Itu eliminate banyak musisi tuh kalau gitu. Iya, langsung dicari. Oke. Wah iya bener ya. Waduh. Aduh, belum siap, saya belum siap. Tapi gue menyadari itu karena memang lingkar pertemanan gue kok lama-lama kok naik terus. Ya kayak
lu juga sama Glenn sekarang sering ketemu kali ya? Iya, sama iya. Glenn ya. Ya, tapi kan gue mulai berteman sama Glenn nih. Iya, benar. Gue mulai berteman sama Dedi nih, gitu-gitu kan. Ya, saya terima saja. Glenn itu gue pertama kali ketemu adalah dia yang ngisi acara prom night gue. Gila. Jadi yang lucu adalah pertemuan dengan Glenn itu sangat berkesan karena dari lautan penonton dia tosan sama gue dan gue kayak, wih Glenn tosan sama gue. Tosan sama gue. Sampai akhirnya kita di Visinema berdiri sebagai rekan kan. Terus gue bilang, kakak, aku mau cerita tapi jangan tersinggung. Kakak ingat kayak dulu prom night itu ada gue yang gini ya pasti ada di semua prom night lah. Kita bilang, awas lu gampar. Wah, tapi ya Glenn itu salah satu orang yang dari luar orang ngeliat dia anjing nih artis gila nih. Tapi pas ketemu orang aja cacatnya juga banyak itu orang manusia itu. Kekurangannya banyak. Orang nggak sadar dia juga udah tua sih. Oh iya ya. Dia tuh 40 something nih, 45 dia udah 45 46 deh. Iya. Oke, wah. Betul. Saya sustainnya Gustaf, teman saya, sahabat saya. Tua. Lo membahas krisis diri lo nggak di dalam stand up? Di yang tahun depan ya? Tahun depan ya? Jadi kan gue udah mulai nulis, terus udah mulai dapat 41 menitan, ada sebagian besar tuh ngomongin soal menjadi 40 ya. Suruh sebutin nama spesialnya. Spesialnya dong di ngomongin dong, kapan mau jalan? Komoi do menoi. Suruh ulang. Ya itu kenapa sih? Gua dari tadi gue kenapa namanya itu? Coba ulang dulu. Komoi domonoi. Susah banget. Salah. Enggak, komoi do menoi itu Apa coba lagi? komoi do menoi. Komoi do menoi. Itu bahasa Yunani artinya objek tertawaan. Sebenarnya sih karena jadi agak Dia emang pengen ketawain orang yang susah nyebutnya. Gue tuh senang ngeliat orang nggak bisa baca spesial gue. Tapi komodo menoi itu juga ada alasan spesifik. Tapi ini agak rada filosofis tapi nggak apa-apa ya. Ini kan pam anyway kan. Kan belakangan kan isu terbesar dalam komedi kan tersinggung. Dan berkenaan dengan ketersinggungan, kalimat yang sering dibahas adalah ada yang nggak boleh dibahas, ada yang nggak boleh ditertawain gitu. Sementara kita tuh semua ketawa karena ada objek tertawaan. Iya. Nah, komoi do menoi itu istilah dalam bahasa Yunani yang artinya objek tertawaan yang dicetuskan sama the father of comedy konon namanya Aristophanes. Nah, Aristophanes ini the father of comedy. Dia yang pertama kali pakai komedi untuk ngetawain orang. Dan biasanya objek pertamanya itu penonton-penonton paling depan show-nya dia. Yang biasanya pejabat, orang terhormat gitu kan. Sekarang kan ada banyak orang yang kayaknya nggak boleh disindir tuh, bukan cuma pejabat, orang yang merasa terhormat di sosial media misalkan kalangan feminis, pecinta hewan dan segala macamnya. Terus gue pengen bilang bahwa semua orang tuh objek tertawaan. Nah di tahun depan semua orang gue ketawain, termasuk yang tersinggung. Lu sama-sama sepakat nggak kayak nggak ada yang off limit? Ini mah gara-gara musang aja dia mikir nulis stand up, aneh dia. Bukan. Kan gini kan, gue bilang nih sama dia nih, gitu ya. kan gue bilang. Lu kan nggak nebak kan, musang bikin menyinggung, sama gue juga nggak nebak, kucing bikin tersinggung. Berarti sehati-hatinya kita kan nggak pernah tahu nih apa yang menyinggung. Jadi ngapain dipikirin, kalau dipikirin aja tetap bikin orang tersinggung. Ya udah. Yang bisa dikontrol memang cuma kalau gue di ruangan tertutup sih. Iya. Gue pun juga jadi self censoring, maksudnya jadi kelar show diedit kita harus oke, ini kayaknya nggak bisa nih, ini kayaknya nggak bisa. Itu harus mulai dulu. Karena kalau udah di luar, it's not yours anymore. Tapi kalau di dalam ruangan tertutup, gue sih nggak mikir. Iya. Gue juga mikir gitu bahwa memang ya jokesnya mungkin kita bisa nggak mikir, tapi ketika nanti ya lu naik ke internet atau jadi orang yang lebih luas. Ya tapi. Nah maksud gue off air nih tertutup. Menurut lu ada yang off limit tapi tidak ada. Lah, Hannibal Buress, jangan Hannibal Buress ya. Ya tapi intinya gini, bahkan di dalam pertunjukan aja akan ada orang yang walaupun handphonenya dia bisa aja keluar. Gua baru aja Dave Chappelle deh, gua baru aja nonton Dave Chappelle, ternyata dia sangat seksis dan apa segala macam, kan tetap aja nggak terhindar, resiko itu tetap ada. Apakah bisa viral? Tetap bisa viral walaupun nggak ada rekamannya. Nggak, tapi mulai dari elunya aja dulu. Gua kalau off air sih gue nggak begitu mikir ya. Kalau untuk sekarang nih nggak yang ya udah off air mah cuek aja. Yang gue takutin tuh cuman ya jokes kita nggak bisa kemakan di orang yang memang nggak pas aja gitu kan. Ini kan masalah ya referensi juga, selera juga. Jawaban yang ribet untuk pertanyaan yang simpel. Iya. Ada yang off limit apa ada tidak off limit? Tidak ada yang off limit. Gue juga tidak ada. Semuanya bisa gue bahas. Radit yang bilang ada ya? Dia bilang apa? Enggak, Radit juga bilang nggak ada. Ernest yang lebih hati-hati. Ernest pernah bilang bahwa
kalau lu stand up, lu harus lihat konteks zamannya juga. Oh iya betul, setuju. Iya. Setuju. Ya kalau misalnya udah tahu konteks zaman seperti itu, jangan lu bahas. Kalau gue nggak juga. Bahas konteks kenapa itu berubah konteks. Iya bisa aja dibahas. Gue selalu ngomongin soal ini, soal kan ada bilang jangan bercandain bom di bandara. Ya kan? Padahal itu kurang tepat sebenarnya karena gue kan nanya kan, emang ada peraturan yang bilang dilarang bercanda bom. Ternyata undang-undang yang dijadikan acuan adalah dilarang menyebarkan kabar bohong. Iya. Artinya itu kan konteksnya kan bercanda bom kayak saya bawa bom nih gitu kan. Tapi kan kalau misalnya gue di bandara bercanda bom apa yang bukan 321 tapi dari 0123 bom bensin gitu kan nggak apa-apa kan. Saya tahu itu tidak lucu ya, saya tahu. Tapi konteks bom bensin gimana maksudnya? Bom bensin. Bon. Pom bro, bensin. Pom bensin. Tapi poin gue gua malah adalah latihan ke Jayus juga terus. Gue mikirnya molotov. enggak Bom bensin gitu. kan. Molotov kan nggak ada hitungannya dong, udah pasti Ya, angka yang bom bensin kan dari nol ya Pak, gitu Iya, loh iya. bro. Ya tapi poin gua gini. Nggak, Jelasin. Tapi poin gua adalah sebenarnya yang dibilang off topic itu konteksnya gimana dulu nih? Apa yang nggak boleh tuh apa? Kenapa dia nggak boleh? Orang gue bisa bahas. Kan kemarin baru gue kejadian Popon sama Wina yang rame di Twitter. Itu bikin gue gatal untuk ngebahas soal pemerkosaan. Boleh, bahkan di video itu gue bilang pemerkosaan harus dijadiin bercandaan. Gue bilang di situ. Ngeri banget. Diserang dong lo. Tidak, karena tujuan menjadikan pemerkosaan sebagai bercandaan adalah untuk ngangkat isu awareness gitu, bahwa kalau gue kan beat pemerkosaan gue kan tentang target joke-nya itu orang yang masih menganggap pakaian adalah alasan pemerkosaan gitu. Nah itu kan penting, malah dibela sama feminis ketika gue bilang kayak gitu. Jadi ya tergantung kan. Apa? Jambang. Bukan dong. Ubun-ubun. Kenapa ubun-ubun di sini? sebagai pembela Jambang. Jadi Anda mau membahas semuanya kah sekarang? Semua apa nih? Iya kan kita berdua nih kalangan yang percaya nggak ada yang off topic, semuanya bisa dibahas. Iya kalau gue sih sekarang makanya kan di Gini deh. pertunjukan saya yang besok kan saya mau ceritain kejadian. Seberapa parah sih waktu itu Musang itu? Sampai tanda tangan di atas materai, Dri. Ya ampun. Kan kalau Ada bikin fotonya, mau lihat perjanjian tapi nggak ada undang-undang itu kan nggak berlaku maksudnya. Emang iya? Dia nggak boleh conflicting sama undang-undang. Enggak, dia kan cuma permohonan maaf aja. Itu tuh permohonan maaf aja, maksudnya biar beres gitu kan. Gue tidak suka pertikaian, gue tidak suka keributan. Jadi ya udah, kalau memang ini ternyata bikin menyelesaikan masalah ya sudah gitu. Nggak suka pertikaian tapi ketika pacar lu mau direbut sama cowok marah-marah di sosmed. Anda tidak suka pertikaian tapi nyebrang-nyebrang agama pacaran. Lucu banget bangsa. Pasti ada pertikaian dong. Makanya nggak suka pertikaian. Anda ini cinta apa emang cinta kekacauan? Itu dia. Kekacauan nih jangan-jangan. Quote of the day, cinta atau cinta kekacauan. Anjing. Datang dari mana itu? Memberikan Dri? apa? Datang dari mana tuh cara Gak pikir? ada kepala gua aja. Nggak, pasti ada cerita deh sebenarnya nih yang lu nggak mau cerita sama orang. Apa? Kekacauan. Iya nggak pernah lu pasti ada di hubungan seperti itu ya. Loh kan gua tadi cerita pernah jadi selingkuhan orang. Itu doang. Atau ada yang lain? Ceritain. Ngorek nih. Emang demen deh tau ngorek-ngorek kayak tapi gitu. ada memori yang paling menempel sama gua pada saat itu. Memorinya dan tersadar bahwa gua kayak harus berhenti ini adalah scene-nya itu mandi di tempat orang jam 2 pagi gitu di kucuran. Lu cuma gini, gua tuh ngapain sih sama hidup gue? Gua ngapain sama hidup gue? Terus keluar, aku pamit ya, pamit. Ah, udah pulang dengan pamit sendiri kayak gua gak akan balik lagi. Besok sore 5:30 gitu, kamu habis kerja ngapain? Gak ada apa sih, ke rumah yuk, oke. Itulah yang buat kayak abis itu rutin gitu kayak, gua ngapain sih nih? Apaan ya, aku juga nangis-nangis sendirian. Lucu banget nangis-nangis sendirian. ada ceritanya. Itu Dan udah yang apa-apa, gua rasa semua orang ngalamin ya. Menolak tapi begitu dicolek dikit goyah. Ya itu. Lo enggak, ceritanya kan satu, kalau ditanya ada lagi nggak ada. Oh iya. Jadi Anda nih jangan mengelak. Jadi Musang tuh gimana ceritanya? Cerita apanya? Ya intinya gue salah menyebut namanya. Akhirnya itu yang dipermasalahkan, dianggap gue menghina. Pada saat didatang ditemuin dia ketemu siapa sama siapanya? Rame. Sebenarnya dia cuma berdua dia sama. Gue datang berdua minta temenin. Itu di CFD. Berarti. Iya di CFD. Bayangin. Itu yakin semua anggota nggak bayaran? Orang-orang yang cuma ingin kekacauan itu tadi. Padahal cuma buat keramaian doang.
Datang baik, disambut juga dengan baik, ramah. Nggak, sebenarnya mesti kita luruskan bahwa ketersinggungan itu bukan pada musangnya, tapi organisasi pecinta musang yang dia dihina-hina. Jadi Gua nggak hina-hina. ya kan lu hina kan? Joknya apa sih, boleh nggak sekali lagi? Takut ya? Ada di YouTube. Joknya kayak gini. Anda berhati-hati sekali. Gue joknya kayak gini, si Bang. Seandainya lebih berhati-hati dalam memilih pasangan. Nah, gimana sih? Ini kan joknya apa? Nggak, joknya intinya adalah dia lagi nge-MC di acara komunitas, terus dia bingung ada komunitas pecinta musang di Bekasi. Iya. Terus Ya, ini sekali ya. iya. Nah, si komunitas itu disebut-sebut dibawa-bawa terus dicela-cela. Dianya tersinggung komunitas. Jadi bukan musangnya per se. Kalau gue kan target gue emang di kucing kan. Kalau dia targetnya tuh, dan itu juga nggak sengaja sih sebenarnya kayaknya ya. Cuman karena lagi seru malah jadi ngeluarin kata itu kepada si Iya, gue komunitas. tuh kagak ada niat kan, karena kan itu kan premisnya kan adalah ini komunitas musang nih ngapain gitu. Maksudnya kalau komunitas stand up kan begini. Kalau komunitas musang tuh Main what if. iya gimana sih gitu. Kalau udah main what if kan main hayalan tuh ya. Iya, apakah kegiatannya begini? Nah, udah tuh main tuh. Mulai. namanya Itu semua orang yang nonton kayak, gua nggak gitu masuk komunitas musang Iya. bergetar jarinya. Iya, Ini kan, cuma di- kan tidak ada niat ke sana. Dan kadang-kadang orang tuh kalau lagi marah ya kupingnya kayak nutup deh. Iya, memang. Jadi karena gue pernah waktu itu ada Karang Taruna marah banget sama gue. Marah sekali sama gue sampai ayo kita ajak Bang Panji untuk ketemuan untuk tahu Karang Taruna tidak seperti itu atau seperti apa gitu-gitu. apa? Enggak, Bit, gue lagi ngejuri, Vianita lagi ngomongin soal Oh Karang Taruna. iya tahu gue itu. Dan yang gue omongin itu, gue tuh cuma ngomong gini nih. Gue jadi inget lagi masih ada Karang Taruna. Tapi terus gitu kutipannya, ada yang bikin kutipannya, gue nggak ngomong kayak gini, orang ada rekamannya kan masih ada rekamannya di YouTube. Di Indonesia nggak gitu ngomongnya. Jadi kayaknya karena udah keburu, set langsung budak gitu. Karena ekspektasinya mencari kebenaran kalau gua. Kayak kalau gua kemarin bahasnya gitu, jadi kayak kenapa jadi menyinggung karena orang yang mendengar tuh expect mencari kebenaran dan kebenarannya nggak ketemu gitu. Yang keluar cuma yang lain lucu padahal ini nggak benar. Kan kita sering bikin joke gitu tuh, lu udah bener terus lucu gitu. Tapi kan sebetulnya lucu bisa di luar dari bener atau tidak. Betul. Ya, lucu aja gitu. Ya. Nah pada saat tidak benar dia jadi tersinggung. Makanya kayak what if itu pasti dia kayak nggak ada anggota yang daftar backgroundnya kayak gitu ya. Jadi dia kebenaran. Gue sih bilang ya kalau mau bener sih baca buku aja ya, jangan ke stand up gitu. Iya. Nah ini juga Lu males menurut gua kalau cari yang bener ke stand up. ini kita pernah ngomongin ini waktu kita di G-Confess waktu Iya. itu. Kemarin gue baru ketemu lagi, gue lagi dari sebuah komunitas ada lomba stand up. Wah ini gue Ada lomba stand up nih, lomba stand up. Anak-anak komunitas kota tersebut ikutan. Jurinya adalah seniornya mereka sendiri. Dia kayak level-level foundernya lah. Terus pesertanya dikritik sama jurinya yang notabene anak komunitas, dibilang lu kalau stand up nggak ada solusinya, itu cuma nyampah doang, harus bacot doang. Kalau stand up harus ada solusi. Terus pas gue sharing, anak itu nanya, emang bener bang? Enggak, kata gue, udah gila kali. Orang macam apa yang berharap solusi kepada seorang pelawak, udah gila. Iya. Ya untuk teman-teman yang mau nonton UFC Ultimate Funny Komika bisa datang ke Ketawa Comedy Club mulai tanggal 15 Januari 2020. Tiketnya bisa dibeli di tiket.comika.id. Untuk teman-teman komik yang mau ikutan nanti linknya akan kita sebar secara masif. Betul, nanti bawa pulang duit dari hasil tiket, bawa pulang semuanya. Setelah dipotong sama biaya ya, Iya. bawa pulang semuanya. Dan kalau ada uang berlebih datang ke show saya Kenapa juga. begitu ngomongnya? Nggak pede saya. Itu. Lucu bari Di gila. mana? Di Ketawa Comedy Club tanggal 25 Januari 2020. Itu Imlek malamnya. Kasih tahu dong harga tiketnya, kasih tahu dong. Harga tiketnya bisa dibeli di tiket.comika.id, 150.000 untuk pre-sale, on the spotnya 1 juta nego. Di poster tulisannya 1 juta nego Beneran 1 juta nego, gue nggak bercanda. Nanti kalau 1 juta nego. kalau ada gue akan nyiapin orang tiketing yang untuk debat. Lu bisa nego sama orang Masih gitu. gue Personal pikirin. branding ya? Judulnya personal branding, 1 jam nih. 1 jam. Standar tadi. Bapak Pengen 1 jam aja, nggak mau over kayak. Saya juga, Komodo Minoi 1 jam saja. Rencana saya seperti itu. kick off. April sampai dengan Desember. Terus itu doang informasi yang bisa gue kasih. Kemarin gue bikin Hidup Lain Indonesia Maya. Kalau lu suka tipikal yang joke kayak gitu, Komodo Minoi cocok. Tapi kalau lu nggak suka, nggak usah datang sama sekali. Tersinggung pasti. Oke, berarti. Tai lu semua. Ini nggak lama gue ngomong tai lu semua. Tai lu semua. Tai lu semua. Gue yang ngomong. Terus di tag, Marah nggak mereka? Padahal buat ngatain orang.